Hai, Yudi di sini, dan selamat datang kembali di channel Kode Akademia. Pada kesempatan ini, aku bakalan share lagi tentang React Hooks, dan untuk video ini aku akan share tentang use effect. Nah, use effect ini digunakan untuk menambahkan side effect di komponen. Nah, contoh side effect itu misal kita mau update DOM, atau mau setting subscription, atau ketika kita fetching data dari API. Nah, itu contoh side effect di komponen. Nah, di sini aku udah ada komponen ya, menggunakan kelas komponen. Kalau di kelas komponen untuk menambahkan side effect, kita bakalan menggunakan yang namanya komponen lifecycle method. Contoh di sini misal kita punya state, terus state-nya kita punya namanya count, kita kasih default-nya 0, terus kita panggil state-nya di bawah, kita taruh di tag div kayak gini, this.state.count. Dan itu kita save. Sekarang coba kita cek browsernya. Nah, itu bakalan munculkan di sini state-nya. Nah, gimana kalau misalnya kita bakalan nampilin state ini di title yang di sini. Nah, itu kita harus menambahkan side effect kan di komponennya. Berarti di sini kita butuh lifecycle method. Oh, sorry, komponen lifecycle namanya komponen did mount. Terus di komponen did mount-nya kita bakalan ubah title-nya dokumen title, terus title-nya kita ganti di sini. Misal uh, count is, terus kita ambil dari state, this.state.count. Nah, kalau misalnya kita save dan kita cek lagi browsernya, oh ini lupa ngasih. Oke, harusnya di sini munculkan count is 0. Nah, ini kita udah berhasil nambahin side effect-nya ke komponen. Tapi gimana kalau misalnya kita bakalan taruh button di bawah sini, kita punya button, misalnya add count. Ceritanya kita bakalan bikin function untuk menambahkan count-nya di atas. Kita bikin fungsinya di sini, misal namanya increment. Nama fungsinya increment. Terus kita bakalan nambahin satu tiap kali diklik, countnya bakalan bertambah satu. This.setState, terus count, this.count, this.state.count tambah satu. Setelah itu kita panggil fungsinya di sini on click. Ketika diklik dia bakalan manggil this.increment. Oke, sekarang coba kita cek di browser. Nah, perhatikan ya ketika buttonnya kita klik. Nah, ini state-nya berubah nih, nambah satu. Terus nambah satu lagi. Nah, tapi di title-nya itu nggak berubah. Nah, itu kenapa? Nah, itu terjadi karena komponen didmount ini cuman berjalannya sekali. Jalannya itu ketika komponennya pertama kali di render. Nah, kalau kita mau si title-nya ini update juga, kita butuh nambahin satu komponen lifecycle method lagi. Namanya itu komponen did update. Terus kodenya sama, kita tinggal copy, terus taruh di sini. Nah, coba kita save dan kita cek lagi di browser, kita add di sini. Nah, perhatikan ya title-nya udah berubah nih. Udah berubah kan? Nah, itu kalau kita menggunakan kelas komponen. Untuk menambahkan efek, side effect kita butuh komponen lifecycle method. Contoh di sini did mount atau did update. Nah, sejauh ini nggak ada masalah kan? Tapi coba perhatikan lagi deh. Misal di line 16 dan line 19. Nah, di situ kan sebenarnya kita menulis kode yang sama persis kan. Nah, ini sedikit melanggar aturan untuk don't repeat yourself. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita menggunakan dua komponen lifecycle, yaitu komponen did mount dan komponen did update.
untuk task yang sama persis. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di React sendiri kan ada banyak lifecycle metodenya. Nah, kita kadang bingung tuh kapan dan bagaimana cara makainya. Nah, masalah ini yang coba di-solve oleh tim React dengan memperkenalkan salah satu hooks yang namanya useEffect. Nah, sekarang kita akan mencoba merefaktor kode kita yang ini dengan menggunakan useEffect. Ini kita hapus. Terus state-nya juga kita hapus ya. Komponennya kita bakalan tulis ulang menggunakan function komponen. Ini kita hapus. Terus ini kita nggak butuh metode render. Ini kita perbaiki dan-nya. Terus ini fonts. Di sini kita nggak butuh komponen, kita butuh use state dan kita butuh use effect. Terus untuk state-nya count dan set count. Oh ya, jika teman-teman belum familiar dengan use state, teman-teman bisa nonton video sebelumnya tentang use state. Use state, terus kita kasih inisialnya 0. Ini butuh, ini fungsinya kita refactor, nanti set count previous. Tambah 1. Sorry. Terus di sini kita nggak pakai di state lagi ya. Terus on click-nya sama, kita nggak pakai keyword this lagi. Nah, coba kita save. Oke, coba kita save dan cek di sini. Oh, kok nggak ngelot. Oke, balik lagi kan kayak yang tadi. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan efeknya. Kita udah impor ya. Use effect, terus kita taruh di sini. Use effect. Use effect ini akan menerima 2 buah argumen. Yang pertama itu adalah sebuah callback function untuk menambahkan side effect di komponen tersebut. Nah, misalnya di sini tadi kita bakalan ngubah title-nya dokumen.title terus count is count. Sekarang kita save. Coba kita cek di browser. Kalau kita buttonnya kita klik, nah itu bakalan mengubahkan state-nya dan ngupdate DOM-nya, title-nya. Nah, dibanding yang tadi yang kita menggunakan kelas, di sini kita cuma menggunakan satu hooks, yaitu use effect. Selanjutnya, argumen kedua untuk use effect-nya adalah sebuah array yang berisi dependensi untuk menjalankan use effect-nya. Maksudnya gimana? Misal di sini kita punya satu state lagi, namanya name. Terus ini set name, kita kasih defaultnya string kosong. Terus kita bakalan punya function untuk mengubah set name yang tadi, untuk mengganti name. Namanya change name. Terus set name i.target.value. Setelah itu di bawah kita buat input, tipenya text, value-nya kita kasih name, terus on change-nya kita ambil dari change name. Nah, coba kita save. Terus di sini kita kasih console.log run effect. Oke, kita save lagi. Nah, kalau misalnya kita nggak ngasih argumen kedua di use effect-nya, maka use effect-nya ini akan jalan setiap kali ada perubahan state, entah itu state count atau state name. Nah, kalau misalnya kita punya satu state lagi, nah itu akan ngecek di situ tuh. Setiap ada perubahan state, ini bakalan jalan. Kalau kita nggak ngasih dependensi
atau argumen kedua di use effect-nya. Nah, coba kita lihat di browser. Ini aku lihat dulu. Defaultnya itu bakalan jalan saat pertama kali render. Kalau kita nambahin di sini add count, nah itu bakalan jalan kan. Use effect-nya bakalan run effect di sini. Nah, ketika kita coba ubah state yang name yang tadi, nah efeknya jalan lagi tuh. Jadi yang tadi ya, kalau misalnya kita nggak ngasih argumen kedua di use effect-nya, itu bakalan jalan setiap kali ada perubahan state di komponen. Nah, argumen keduanya ini berupa array ya. Array bisa kosong, bisa kita isi. Kalau kosong, dia akan jalan cuma sekali. Jadi use effect-nya ini cuma jalan ketika pertama kali di render. Coba kita save dan cek lagi di browser. Ini kita reload dulu. Nah, coba kita nih nambahin. Ya, incrementnya jalan kan, tapi use effect-nya nggak jalan. Nah, itu cuma jalannya sekali. Nah, itu kalau misalnya argumennya nih kita kasih array kosong. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ini akan jalan, use effect-nya bakalan jalan setiap kali state count berubah. Nah, kita tinggal nambahin di sini dependensinya, itu count. Coba save dan coba ini kulit dulu ya. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nah berubah kan, run effect. Tapi kalau misalnya kita ubah name, nah efeknya nggak jalan tuh, karena tadi kita cuma ngasih tahu di sini efeknya bakalan jalan kalau si state count-nya berubah. Kalau mau yang name-nya berubah, kita tinggal ngasih di sini. Kalau kita add berubah, kita ubah yang name yang tadi berubah juga. Jadi gitu ya. Kalau kosong, kalau dependensi atau argumen keduanya ini kosong, arraynya kosong, itu bakalan jalan cuma sekali ketika pertama kali di render. Nah, kalau ada argumennya yang tadi ya, use effect-nya akan berubah setiap kali yang item yang dalam array ini berubah. Nah, materi untuk pengenalan use effect-nya sampai di sini dulu. Di video selanjutnya, kita masih akan belajar tentang use effect, khususnya ketika kita bakalan setting subscription. Oke, semoga videonya bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Oh iya, kalau teman-teman tertarik untuk belajar React lebih dalam, teman-teman bisa cek course saya di Udemy, namanya React Masterclass untuk semua. Nah, di situ teman-teman bisa belajar tentang React mulai dari dasar sampai topik yang advance seperti konteks API, Redux, Redux Saga, InDesign, style komponen, dan masih banyak lagi.